Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya kagumi karena ini seperti reuni narasumber-narasumber saya zaman 30 tahun yang lalu dikumpulkan oleh Pak Peter Gonta. Jadi ini lintas generasi karena akan ada 100 anak muda Gen Z yang mengikuti acara bedah buku ini. Sebetulnya Pak Peter Gonta ingin, jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu di grup Komensong, sebagian anggotanya di sini ada, itu saya bilang sama Pak Peter Gonta, Pak Peter, saya tahu waktu Krismon 97-98, Pak Peter ada perannya di balik layar. Pak Peter ngomong dong tentang situasi yang sekarang. Di Japri langsung Pak Peter, ternyata Pak Peter sudah menyiapkan buku yang sesudah sama Pak Peter dijelaskan kepada saya dan Bang Timbu. Ini buku yang penting banget karena Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus selamat datang di kantor kami. Anak muda itu, IDN Times adalah media yang menargetkan anak muda, baru ulang tahun ke-12 tanggal 8 Juni kemarin. Menurut riset konten atau informasi yang appeal kepada anak muda ada 3 macam. Yang pertama, behind the scene stories menurut riset. Kedua, explainer atau penjelasan. Kalau mengutip Pak Yaakob Utama almarhum pendiri Kompas, menjelaskan duduk perkara sebuah peristiwa dan konteks sejarahnya bagaimana. Yang ketiga adalah cek fakta. Dan 3 kualitas ini ada di buku setebal kalau saya nggak salah 393 halaman yang ditulis oleh Pak Peter Gonta. Seperti dikatakan oleh beliau ini saya minimal dan kita semuanya yang senior di sini buat penjelasan kepada adik-adik itu Pak Peter Gonta ini adalah sosok multidimensi. 60 tahun ada dari zaman ke zaman, ada dalam pusat dari peristiwa yang terjadi di negeri ini, mulai jadi bankir bareng dengan Pak Edwin Gerungan di Citibank, menjadi bankir, pendiri media, tadi saya sempat sebut, pendiri mulai dari SCTV, RCTI ya, kemudian pendiri Java Jazz yang sudah tahun ini sudah 22 tahun, tepuk tangan luar biasa ya. Kemudian menjadi pengusaha dan duta besar luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Indonesia di Polandia ya, dan politisi. Sekarang Ketua Dewan Pakar dari Partai Nasdem yang sekjennya Bang Hermawan ada di sini ya. Dan di sini adik-adik saya bahkan sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan narasumber-narasumber kami, wartawan-wartawan meliput ekonomi yang hadir di sini. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Peter sudah mempercayakan dan memilih IDN Times kantor untuk menceritakan advance story tentang buku yang belum diluncurkan secara resmi tapi akan dipaparkan why-nya dan behind the scene-nya perjalanan sejarah bangsa kita ya, itu oleh Pak Peter Gonta di hadapan kita semua. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilakan Pak Peter Gonta, silakan. 1. Makasih Mbak Uni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, tapi terutama bapak-bapak ibu sekalian, ingin saya sapa tentunya. Pertama, seorang profesor, putrinya dari Bapak Wijoyo Nitisastro. Profesor dokter. Silakan di Google, zaman sekarang kan anak muda Google ya, siapa beliau adalah salah satu teknokrat yang luar biasa di era Presiden Soeharto. Nanti ada ceritanya kenapa Pak Wijoyo, dan terima kasih atas kehadirannya Prof. Putranya Pak Ali Wardana ya, juga berada di sini. Tentunya ini buat saya satu kehormatan bahwa beliau hadir di sini. Dan juga putranya Pak Cokro Pranolo.
Pak Yadi Cokropranolo. Gubernur, tapi mantan gubernur, tapi merupakan orang yang merupakan bagian daripada pembangunan Indonesia sesudah tahun 65. Kemudian pada hari ini juga khusus saya ingin sapa Pak Darmin Nasution, bekas mantan Menko yang satu-satunya orang atau pejabat yang yang mengikuti era Orde Baru dan era reformasi, menjadi penjembatan antara era Orde Baru dan era reformasi. Satu-satunya orang yang sampai tahun 2024 masih berjabat. Ya. Dan ini Pak Kedari, ini karena masih muda silahkan duduk tanpa kursi. Masih muda, karena muda masih muda. Kemudian selamat datang Pak Kadari. Terima kasih. Penonton Jawa, saya ketemu dengan Pak Kadari. Ya. Kemudian ada dua orang yang ingin saya perkenalkan khusus, yaitu dua orang yang bisa mengkonfirmasi apakah cerita saya benar atau tidak. Satu adalah sahabat saya, Pak Edwin Girungan, yang saya sudah berteman sejak kita masuk umur 12 tahun, sampai sekarang jadi 66 tahun. Dan sepupu saya Pak Theo Sabuaga, ya, aktivis tahun 66. Oh, oke, tahun 78, aktivis 78. Malari, aktivis malari. Tapi juga turun, waktu kami juga sudah turun kan. Jadi ingin pertama rekan-rekan wartawan, senior wartawan, ada Pak Hedi Lugito, lama nggak ketemu. Teman-teman wartawan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi tadi ceritanya Uni sebetulnya nggak persis seperti yang dia katakan. Jadi saya katakan kepada beliau, saya akan meluncurkan buku Uni. Tapi saya bukunya belum selesai. Tapi ya udah, tapi udah tuliskan, ini udah tulis. Ya udah, bedah aja dulu. Tapi saya belum mau meluncurkan karena saya ingin meluncurkannya nanti bulan Agustus. Oke. Tapi dia bilang, udah luncurkan, bedah aja dulu, nanti bisa dikonfirmasi ceritamu benar nggak? Kalau ceritanya nggak benar tolong dirubah sebelum diluncurkan. Anyway, saya di sini juga kawan-kawan saya seperti Chris Klana, Pak Said Didu, dan teman-teman yang lain, selamat datang semuanya. Buku ini saya tulis dengan warna hitam, perjalanan dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Mengapa? Dengan warna hitam. Karena kita membangun negara ini, negara yang kaya tapi rakyatnya masih miskin. Jadi hitam. Mayoritas rakyat kita masih miskin. Dan akan saya perlihatkan nanti mengapa dan apa perbedaannya dengan Tiongkok. Karena saya baru kembali dari Tiongkok 3 hari yang lalu. Jadi saya kalau boleh saya perkenalkan, saya duduk karena saya akan berbicara mengenai buku ini. Perjalanan Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi hingga masa kini. Dan di sini ada beberapa teman-teman saya yang saya minta memberikan kata sambutan yang sudah dibuat dan sudah mereka baca. Ini saya. Kenapa saya katakan di sini? Saya menulis buku ini karena merasa bahwa terlalu banyak informasi yang beredar mengenai kondisi ekonomi dunia, Asia dan Indonesia. Tapi kita semua tidak sebetulnya mengetahui dengan benar apa sih asal muasalnya ekonomi kita. Mengapa kita sekarang pada saat ini berada pada keadaan yang seperti kita pada hari ini. Ini kata pengantar dan saya mendapatkan dan sudah dibaca oleh beberapa teman saya di sini saya sampaikan. Ini buku tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah akademis, melainkan sebagai catatan seorang warga negara saya yang beruntung dapat menyaksikan perjalanan bangsanya dari dekat selama lebih dari 70 tahun. Saya lahir tahun 1948, tapi apa yang saya tulis di sini adalah mengenai pengalaman saya tahun 1956
sampai dengan 2024. Jadi ini adalah pengalaman saya selama 70 tahun. Waktu saya lahir 48 saya belum bisa mengikuti apa yang terjadi. Tapi pada waktu saya berumur 8 tahun, saya masih ingat apa yang terjadi pada saat itu. Bahwa saya ngantri beras. Dan pada saat itu orang hanya boleh beli beras 4 liter. Sandang pangan hanya boleh membeli 6 meter per keluarga. Minyak, di mana bensin kita harus ngantri sampai 1 kilometer panjangnya. Nah itu terjadi semua di antara tahun 56 sampai dengan tahun 65. Di sini saya meminta, jadi saya katakan, saya ini S3 tanpa titel, S3, SD, SMP, dan SMA. Oke. Tanpa ada apa-apa, tidak ada titel sama sekali seperti banyak orang yang punya MSI, PhD, dan sebagainya. Saya rasa nggak penting. Kalau kita mengalami sesuatu dan kita ingin menyampaikan sesuatu sesuai pengalaman kita, kita tidak perlu titel. Nah ini adalah teman-teman saya mendapatkan, telah ditulis juga oleh Pak Tudung Mulya Lubis membaca buku ini, dan dia mengatakan apa yang dia baca di sini dan pengalamannya karena dia beda hanya 1 tahun dengan saya. Oke. Kemudian ada juga tulisan, bisa turunin? Oke, itu. Ada juga mengenai tulisan daripada Sylvia Sumarlin, anaknya dari Pak Sumarlin, JB Sumarlin, yang sekarang, yang waktu itu adalah Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan, dan beliau memberikan masukan kepada saya mengenai kehidupan mereka. Seorang sahabat saya, Wali Saleh, yang merupakan pelaku sejarah, pelaku usaha pada zamannya Orde Baru. Kemudian juga ada tulisan dari Timbo, teman saya. Ngeri kali, tepuk tangan untuk Pak Timbo, mungkin belum ada. Ya. Dan tentunya ada ya, sebuah kesaksian pribadi merupakan ini dari buku saya. Dan beliau bersedia untuk menulis komentar yang mengenai buku ini. Jadi, Orde Lama, pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Anda sekalian, Jepang dibom Nagasaki dan Hiroshima bulan Agustus, permulaan bulan Agustus. Dan pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah pada Amerika. Dan Laksamana Maeda yang berada di Indonesia pada saat itu mengatakan kepada Bung Karno, kamu merdeka sekarang. Karena kalau kamu tidak merdeka sekarang, Belanda akan kembali. Saya nggak mau Belanda kembali. Akhirnya dilakukanlah persiapan untuk proklamasi pada tanggal 14 Agustus. Tanggal 17 Agustus terjadi proklamasi Indonesia tanpa adanya konstitusi. Hanya satu surat pernyataan dari Bung Karno bahwa beliau memproklamirkan Indonesia merdeka. Konstitusi Indonesia baru terjadi tanggal 21 Agustus. Pada saat itu baru undang-undang kita mulai selesai. Jadi Jepang mempunyai satu andil yang sangat besar terhadap Indonesia. Oke. Dan pada tahun 1945, Belanda itu diusir. Belanda diusir dari Indonesia. Pemerintahannya, apa yang terjadi tahun 1945 pada waktu Belanda diusir? Tidak ada administrator, tidak ada orang yang mengurus negara kita. Bung Karno seorang mahasiswa yang belum mempunyai pengalaman dalam mengatur negara. Sehingga apa yang terjadi? Kacau negara kita. Administrasi negara kita kacau. Ada yang namanya Juanda, ya pernah dengar ya Juanda. Ada beberapa mahasiswa kita yang dididik di luar negeri di Belanda. Mereka yang melakukan administrasi negara. Tetapi pada tahun 1945 sampai 1958, negara kita tidak ada yang atur. Hanya perjuangan dan semangat. Yang ada hanya pribumi. Pribumi waktu itu cuman menjadi anak buahnya Belanda, tukang tulis, menjadi Amtenar. Sementara perdagangan dipegang oleh orang Tionghoa. Sudah dari zaman tahun 1945.
Sementara BUMN zaman dulu, perusahaan-perusahaan Belanda, itu semuanya dikelola oleh Belanda. Yang diusir 45 adalah pemerintahan Belandanya. Tapi pengusahanya Belanda masih tetap berada di Indonesia dan masih boleh melakukan usaha di Indonesia. Nah, Bung Karno memproklamirkan Indonesia, proklamasi, pada akhirnya apa yang terjadi? Nah, ini di dalam buku ini saya menulis bahwa perusahaan-perusahaan Belanda sekarang masih menjadi pegiat ekonomi Indonesia. Jadi ini The Javaanse Bank, adanya di kota, akhirnya ini menjadi Bank Indonesia. Ya. Kita melihat sektor perbankan, jadi Bank Indonesia menjadi Javaanse Bank menjadi Bank Indonesia. Bank Exim, ya sekarang bagian dari Bank Mandiri adalah dari The Netherlands Handelsbank Maatskappij. BDN itu adalah Eskomto Bank. Ini gedungnya di kota masih ada. Bank Bumi Daya itu Nationale Handelsbank. KPM itu menjadi Pelni. KAI itu berasal dari Nederlandse Indische Spoorweg Maatschappij. Damri merupakan bagian daripada perusahaan-perusahaan transportasi Belanda. PTPN itu dibuat adalah daripada perkebunan-perkebunan Belanda. Kemudian kalau kita lihat ada yang namanya Waskita Karya, dulu Volker Annemiek. Wijaya Karya itu NV Vis & Co. Adikarya itu Selde and de Bruin. Indah Karya Ingenieuren Vryburg. Pembangunan perumahan sudah ada. Namanya dulu NV Pembangunan Perumahan. PLN dulu namanya Heweri. Heweri perusahaan Belanda yang mengurus listrik. Nederlandse Gas Unie menjadi perusahaan gas negara. Pertamina itu dulu adalah Bataafse Petroleum Maatschappij yang akhirnya menjadi Shell. Itu nanti ada ceritanya. Nah, ini adalah gedung Pertamina yang ada di Jalan Perwira, Bataafse Petroleum Maatschappij. Kemudian masih adalah perusahaan seperti Internasio, Borsumeweri, Geoweri, Lindevs, itu adalah niaga-niaga. Panca Niaga, Dharma Niaga, niaga-niaga antara lain mungkin bapak-bapak kenal itu yang terkenal Pak Jokardi Odang dulu. Salah satu yang mengendarai Panca Niaga, yang mengontrol semua gula, plastik dan sebagainya. Jadi, bapak-bapak ibu sekalian, yang kita lihat adalah ini Eskomto Bank, yaitu BDN yang dinasionalisasi. Menjadi BDN adalah dari Eskomto Bank, ini ada di kota. Nah, apa yang terjadi? Kenapa ini dinasionalisasi? Jadi ingin saya sampaikan, pada tahun 9, Irian Barat, saudara-saudara, adik-adik harus tahu, itu bukan bagian dari Indonesia. Irian Barat kita rebut. Karena pada waktu proklamasi, yang merupakan kesepakatan antara sultan-sultan di seluruh Indonesia, daerah itu, bersepakat untuk membuat satu republik yang namanya Republik Indonesia Serikat. Tapi akhirnya menjadi Republik Indonesia, satu kesatuan. Aceh, orang Aceh banyak ini, Aceh itu bawaannya berontak terus. Orang Aceh, nggak pernah mau ikut di dalam pemerintahan Indonesia. Demikian juga orang Irian tidak mau ikut. Jadi hanya ini merupakan dua bagian tersendiri. Nah, tahun 58 kita ingin merebut Irian dari Belanda. Tapi bagaimana caranya kita merebut? Itu harus kita ditunjang, disupport oleh satu kekuatan besar. Soekarno mempunyai satu kelebihan, dia pandai berdiplomasi, dia mendekati Amerika Serikat. Pada waktu Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB mengatakan, oke, Irian masuk di Indonesia, itu ada deal, itu ada dagang antara Indonesia dengan Amerika.
Jadi Amerika di Dewan Keamanan mengatakan, oke, kita support Irian masuk ke Indonesia. Tapi Anda harus kasih saya sesuatu. Apa yang diberikan? Yang diberikan adalah pendopo, lirik, Pekanbaru, Cepu, Freeport. Itu diberikan kepada Amerika hak-haknya. Dengan demikian Amerika mengatakan kita support Indonesia agar supaya Irian Barat menjadi bagian dari Anda. Jadi pada waktu tahun 58 Belanda itu diusir dan dinasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, ya, kita mengambil alih. Tapi pertama kita tidak ahli dalam pemerintahan, negara kita kacau. Kita mempunyai semangat. Sekarang kita mengusir Belanda. Perusahaan-perusahaan itu dinasionalisasi. Siapa yang punya pengalaman untuk dagang? Akhirnya disitulah terjadi yang namanya dwifungsi ABRI. Soekarno memakai tentara-tentara untuk menjalankan perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi itu. Salah satu, yang satu perusahaan besar adalah Pertamina. Dulu namanya Permina. Mungkin Anda masih mengingat itu ada Permina, dulu ada 2 kuda ya. 2. Yang membuat kuda itu, gambar itu adalah seorang yang namanya Tongju. Orang di Palembang. Dia adalah temannya dari Ibnu Sutowo. Dan Ibnu Sutowo ini diperkenalkan kepada Soeharto oleh Tongju. Karena Tongju itu dekat dengan Ibu Dewi Soekarno. Jadi melalui Dewi Soekarno, Tongju itu memperkenalkan Ibnu Sutowo kepada Soekarno. Sehingga akhirnya Pertamina itu tahun 58 adalah BPM ya tadi ya, Batavia Petroleum Maskapai. Waktu Belanda diusir, BPM itu diambil alih oleh orang Inggris. Namanya Shell. Jadi Belanda itu pintar. Belanda itu membuat anak perusahaan di London namanya Shell. Dan itu orang Inggris semua, tapi itu 100% milik Belanda. Dan dikirimlah orang Inggris ke sini. Soekarno bilang, nggak apa-apa, orang Inggris asal jangan Belanda. Yang menjalankan perusahaan itu semua adalah orang Inggris. Tahun 58. Jadi perusahaan-perusahaan kita sudah tidak punya pemerintahan yang benar. Kita sudah tidak bisa urus perusahaan dagang, ya. Akhirnya diambil oleh Inggris. Tapi tahun 1963 Inggris juga diusir. Karena kita konfrontasi dengan Malaysia. Kita sekarang mau ambil Sarawak Brunei. Tapi nggak berhasil. Bung Karno itu mau menjadikan itu bagian dari Indonesia. Nah, Inggrisnya diusir. Makanya masuklah Ibnu Sutowo mengendalikan Permina. Ibnu Sutowo itu merupakan de facto Menteri Keuangan. Karena semua uang yang ada di dalam pemerintahan itu melalui Pertamina. Dan Ibnu Sutowo yang mengontrol semua keuangan yang ada di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Permina itu berjalan dan Ibnu Sutowo merupakan orangnya dari Soekarno. Pada waktu terjadi G30S, kita akan menuju ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, tahun 1960 terjadi perselisihan antara orang pribumi dan Tionghoa. Karena pada saat itu Tionghoa sudah menguasai seluruh perekonomian Indonesia. Apa yang terjadi? Diusir, namanya Huaqiao. Semua orang-orang Tionghoa diusir, pedagang-pedagang tidak boleh lagi dagang. Jadi pedagang grosir-grosir itu semuanya dikuasai oleh orang Tionghoa. Mereka diusir, akhirnya mereka berangkat balik ke Cina. Jadi kalau kita lihat sekarang ada komunitas-komunitas Tionghoa di Cina yang suka bikin-bikin di IG itu adalah mereka pelarian yang lari. Kemudian masih ada yang tinggal, ada yang tidak mau pergi dari Indonesia. Bayangkan pada saat itu, pemerintahan kacau,
perdagangan kacau, perusahaan kacau, seluruhnya kacau, bahkan orang Tionghoa juga tidak boleh berdagang lagi. Nah, orang Tionghoa itu semua kembali, makanya pada Indonesia sementara kita hidupnya dari minyak, dari uang minyak. Itu yang menjadi penopang daripada perekonomian Indonesia pada saat itu. Betul nggak ya Tio omongan saya? Nggak 100% ya, tapi kira-kira gitu kali ya. Tolong Pak Edwin juga tahu nih. Nah, kita berhenti di sini. Apa yang terjadi? Soekarno mendapat dukungan dari Amerika. Tapi Soekarno juga berkhianat kepada Amerika. Karena Bung Karno itu anti kolonialis dan anti imperialis. Jadi Soekarno itu mendekat kepada Pakta Warsawa. Jadi kita ada Pakta Warsawa pada saat itu, yaitu Jakarta, Pyongyang, Hanoi, Beijing, Moskow, Warsawa, Bulgaria, Cekoslovakia, itu semua merupakan satu garis komunisme yang mana kita sebetulnya sosialisme merupakan satu pegangan dari Soeharto untuk kesejahteraan rakyat. Sementara sebetulnya yang membantu kita kan orang Amerika. Kenapa Amerika mengharapkan Irian masuk ke Indonesia? Karena Amerika takut bahwa komunisme akan masuk ke Irian. Sehingga mereka mengatakan, ini lebih baik dikasih Indonesia. Tapi pada saat yang sama, dia juga melakukan berkhianat terhadap Amerika. Tapi itulah Bung Karno. Karena dia melihat kepentingan Indonesia sebagai negara merdeka. Oke. Nah ini kita lihat, ini Caltex dulu, yaitu perusahaan Amerika yang sekarang menjadi bagian daripada Pertamina pada saat itu. Ini adalah Tugu Pembebasan ya. Ini dibangun yang ada di Pancoran dengan hutang. Hutang yang didapatkan dari banyak pendanaan dari luar negeri. Nah ini terpaksa saya harus menyampaikan foto dari Subandrio dan kebetulan foto dari adiknya ayah saya, Rudi Gonta, om saya. Ya, Pak Theo kenal, Pak Edwin juga tahu. Jadi Subandrio ini yang memelihara hubungan antara Indonesia, Hanoi, Beijing, komunisme sampai ke Warsawa. Sementara om saya Rudi Gonta itu yang melakukan lobby dengan Amerika. Mungkin Pak Theo juga belum tahu ini, tapi contohnya adalah, ini adalah Bung Karno, nah ini adalah Rudi Gonta, karena Bung Karno memakai beliau untuk supaya Amerika menunjang masuknya Irian Barat. Kita melihat di sini, ini Rudi Gonta bersama Robert McNamara, Menteri Pertahanan Amerika. Apa? Ya, ini adalah Harold Macmillan, yaitu Perdana Menteri Inggris yang juga dilobi oleh Indonesia dengan Johan Maramis agar supaya Irian Barat itu didukung oleh Inggris. Ini dengan George Bush, ini om saya, George Bush kepala CIA, ya, dan juga senator akhirnya. CIA berperan mengembalikan Irian Barat memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Ini dengan Ethel Kennedy. Ini adalah saya dapat ini dari Kompas, foto ini, penaikan bendera di Irian Barat. Terima kasih Pak Dubes, Tommy. Ini saya dapat dari Kompas, dari Pak Agus Paringkuan. Ini saya menaikkan bendera pertama waktu di Irian Barat, waktu kita merdeka. Nah, ini dengan Robert Kennedy, dan juga dengan Nehru, non Glock. Jadi sedikit saya mengangkat ini, dan juga dengan Asia, ini salah satu adalah kita harus melakukan diplomasi dengan Marcos. Nah, ini eksodus daripada Hwakiao, diusir semua Hwakiao. Ya. Jadi perdagangan kita rusak pada saat itu. Ini adalah para Hwakiao yang sudah mengikuti style Belanda,
Ya. Kita terus ke sini. Ini adalah di kota nih, ya, di Pancoran. Ya. Ya. Kita lihat. Ini adalah gimana akhirnya ini adalah saya menunjuk bagaimana terpuruknya ekonomi Indonesia. Inflasi itu 1000%. Inflasi. Di sini kita hanya bisa dapat beras 4 liter. Ya, harus kita ngantri. Juga dengan sandang kita juga harus antri. Jadi teman-teman yang sekarang ini harus mengetahui kira-kira sedikit latar belakang Indonesia. Ini nggak jalan lagi mouse-nya. Mouse-nya nggak jalan. Oh ya, sekarang ya. Ya oke. Nah, ini masih ngantri. Nah, mahasiswa udah mulai minta beras. Dulu ada pidato di Istora. Rakyat Indonesia tidak perlu makan beras, kalau perlu kita makan batu katanya. Nah, ini adalah apa? Yang pidato Bung Karno waktu itu. Tapi Indonesia memang sudah dalam keadaan yang sangat rentan, ya. Tapi kita membeli barang-barang ini dari Rusia dengan hutang. Jadi kita semua menuju kepada peralatan-peralatan dari Rusia, peluru kendali, MiG dan sebagainya, dan dengan hutang kita membeli peralatan dan juga bantuan dari komunis, karena komunis ini mau supaya pengaruhnya di Indonesia tetap berjalan. Nah, ini Bung Karno dengan Khrushchev. Ya. Nah, ini adalah zaman perubahan. Pada waktu jenderal-jenderal ini dibunuh, Pak Harto nggak ada. Pak Harto tidak dibunuh. Kenapa? Pak Harto itu merupakan komandan Trikora, ya, pembebasan Irian Barat. Betul ya Pak Mahpudi? Ya, Pak Mahpudi adalah penulis biografi dari Pak Harto. Ya, mereka dibunuh dan Pak Harto sebetulnya sangat berseberangan dengan Ahmad Yani. Sehingga oleh komunis, Pak Harto nggak diapa-apakan. Biarin aja, kita masih perlu ada militer. Tapi yang ini KSA di Kasat, di Mabes Angkatan Darat dibunuh semua. Ya, yang bisa melarikan diri yaitu Nasution, tetapi yang paling kanan adalah Pierre Tendean ya. Pierre Tendean yang mana ya, Teh? Kedua dari kanan ya, atas ya. Nah, itu Tendean. Yang paling kanan adalah Panjaitan ya. Kemudian kita terus ya. Kemudian presiden pertama siapa tahu? Wakil presiden pertama kita siapa? Ini Hameku. Tahun berapa? Nah, kalian harus tahu ini. Hamengkubuwono adalah wakil presiden pada tahun 73. Karena dari tahun 65 sampai 73 nggak ada wakil presiden. Hanya ada Pak Harto. Ya. Dan di sini membangun kembali dengan Pak Barli Halim, ini dibantu oleh beberapa orang yang namanya Mafia Berkeley. Nah, tetapi didirikanlah Kamar Dagang, didirikanlah Apindo, didirikanlah Himpunan Pengusaha Muda dan semuanya. Semua itu didirikan, ya, agar supaya bisa berkesinambungan. Otorita Batam, dibangun BPK, dibangun BPKP. Tapi sayangnya, justru institusi-institusi adalah institusi yang paling korup. BPK korup, BPKP korup. Mau jadi ketua BPK, you mesti bayar. Sampai sekarang. Sampai sekarang. You mau serius. Ya, you mau jadi wakil ketua BPK bayar. Pak Kodari betul? Nggak usah jawab, ngangguk aja. Jangan jawab, nggak tahu Pak Kodari. Tapi di sini kita harus keterbukaan supaya kita tahu semua bahwa negara ini rusaknya karena korupsi. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada negara kita itu dibangun. Yang tidak dibangun adalah hukum. Karena hukum kita, undang-undang kita, semua dilakukan dengan perpres, kepres, peraturan pemerintah, keputusan menteri,
Semuanya adalah berdasarkan keputusan, bukan berdasarkan undang-undang. Oke? Kita harus mengatakan, kenapa? Kita melihat badan-badan ini didirikan, tapi justru badan-badan ini adalah biang-biangnya korupsi. Because there was no law. Soeharto was the law. Apa yang Pak Harto katakan, itu adalah undang-undang. Itu menjadi masalah yang paling utama. Meskipun ekonomi kita berkembang, ya, hukum tidak dikembangkan. Dan itu merupakan warisan kita sampai hari ini. Ini Pak Harto, ini siapa ya Bu? Pak, ini Amir Mahmud ya. Oh, ini Ali Sadikin. Ini Pak Sudarmono nih. Ya, Suparjo Rustaman ini. Ya, betul. Ya. Ini kita lihat Pak Harto dengan Adam Malik, dengan Pak Umar Wirahadi Kusuma, ya. Ini adalah Pak Kusumat Maja, Mokhtar Kusumat Maja, ya, Subroto di belakang ini, ya. Ya, Pak Sadli. Ini adalah mereka-mereka yang membangun ekonomi Indonesia, tapi mereka tidak ini adalah Ibnu Stowo yang tadi saya bicara. Saya Pak Timo anaknya teman saya, jadi saya nggak bicara masalah itu. Ya, kita terus ke sini, ya. Ini akhirnya di dalam pemerintahan Soeharto ada beberapa kelompok, ada yang membangun ekonomi, ada yang menjaga militer. Yang militer adalah Ali Murtopo, arsitek yang bekerja di belakang tirai. Ini temannya Pak Tio Sabuanga, teman dalam tanda kutip ya. Pak Tio ya. Pak Tio kenal baik kan sama dia. Ya. Pak Tio saudara saya, jadi dia nggak merasa tersinggung. Kemudian kita lihat kalau ada Ali Murtopo sejarahnya, kita ada dua orang, Beni Murdani dan Sudomo. Dua menteri yang menjaga keamanan, tapi dua-duanya adalah Kristen. Satu Katolik, satu Protestan. Ya, Pak Domo akhirnya jadi mualaf karena istri kedua ya, kalau nggak salah, atau ketiga. Ya. Mantap juga. Tapi ini adalah apa yang dikatakan, yang tidak ada kita miliki adalah ini. Orang ini nggak ada. Ini tidak ada. Orang sampai sekarang nggak ada. Ya. Semuanya ada, ini aja nggak ada. Maka dari kita bedah buku sini, jadi nggak ada kita ngomong masalah kenegaraan, oke? Jadi kita ngomong masalah sejarah, ya. Jadi dan sejarah kita tidak boleh bohong mengenai sejarah, ya. Nah, di sini kita lihat terus, ini adalah Jenderal Sumitro. Sebetulnya beliau itu yang diproyeksikan untuk gantiin Pak Harto, oke? Tapi Sumitro dan Ali Murtopo berseberangan, berantem. Terjadi peperangan, dividet impera. Karena memang pemimpin kita suka adu domba antar kita. Antar adu domba dan inter adu domba. Ya. Benar itu, Pak. Ya. Akhirnya terjadi malari. Nah, itu Pak Teo itu. Tokoh malari. Pak Teo itu yang baju merah itu tuh, yang di situ tuh. Nomor 3 dari kanan. Demonstran. Ya. Kemudian ini adalah orang pintarnya Pak Harto. Orang yang membuka pintu Jepang. Dia adalah orang yang meminta Jepang untuk masuk. Kenapa Jepang dekat dengan kita? Karena Jepang adalah salah satu yang mendukung kita untuk merdeka. Kenapa kita dekat dengan Korea? Karena tahun 69, orang Korea masih saling menanya. Antara orang Korea, Anda sudah makan nasi belum? Yang mengirim nasi ke Korea adalah Indonesia. Karena kita kebanyakan beras pada saat itu. Dan orang Korea itu berterima kasih kepada Indonesia. Presiden Park pada saat itu. Jadi kenapa ini ada putra-putri daripada tokoh-tokoh pembangunan ekonomi Indonesia ada di sini dan bisa mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan di sini. Ya. Indonesia maju pesat ekonominya, hukumnya yang mundur dengan cepat.
Nah, kemudian ini adalah Pak Darmono, ini militer. Ya. Militer yang merupakan bagian tadi dengan Ali Murtopo dan sebagainya. Nah, ini adalah Ali Wardana, seorang ekonom, sang penjaga akal sehat ekonomi Indonesia. Putranya itu, ini putranya, Pak Ali Wardana. Ya. Kemudian saya juga menulis mengenai Profesor Wijoyo, itu putrinya di situ. Arsitek utama kebangkitan ekonomi Indonesia. Wida, Ibu Profesor Wida. Profesor Wida, ya. Profesor juga. Semua anaknya profesor mereka. Emil Salim, hati nurani pembangunan Indonesia. Ada keponakannya situ, Filia Salim. Itu. Ya. Mereka orang hebat, mereka yang membuat Indonesia kembali karena diadakan renegosiasi. Pak Marlin, teknokrat bertubuh kecil, tapi besar dan tegas. Kemudian ada satu orang yang namanya di sini adalah Sadli, ekonom yang lebih senang berpikir daripada berkuasa. Saya tulis mengenai beliau di sini. Pak Broto sebetulnya seorang diplomat yang menegosiasikan banyak hal di dalam perminyakan Indonesia dan segala sesuatu yang hubungan dengan kekayaan alam. Kita lihat di sini ada juga satu orang yang namanya Rahmat Saleh. Rahmat Saleh adalah legenda kejujuran. Beliau sempat menjadi Menteri Perdagangan, sempat menjadi Gubernur Bank Sentral, tapi seorang yang betul-betul jujur, tidak senang dengan uang sepeser pun. Dan tidak bisa kita ngomong apa-apa mengenai uang sama dia. Ini Pak Radius, seorang yang pragmatis. Beliau itu bukan seorang pemikir. Tapi kalau seluruh kabinet sudah memutuskan sesuatu, dia nggak pandang bulu, harus diimplementasikan. Jadi dia seorang implementator yang luar biasa, orang yang paling dekat dengan Pak Sumitro sebetulnya. Karena dididiknya dari Rotterdam. Nah, teman-teman, kenapa saya menulis ini semua? Karena kita ada dua hal, yaitu bagaimana sebetulnya ekonomi Indonesia didirikan. Ini adalah Saleh Afif, teknokrat yang mengutamakan keteraturan. Ini semuanya ada masalah pedesaan dan sebagainya. Beliau adalah, jadi kalau kita lihat, orang-orang yang dipakai oleh Pak Harto, itu semua profesor semua. Ini adalah Pak Hartarto Sastro Sunarto. Ini adalah arsitek industrialisasi Indonesia. Dia yang sebetulnya memegang peranan yang sangat penting untuk Indonesia menjadi industri. Bersama dengan dengan Jepang ya, kerjasama. Dan ini ada satu orang yang perlu saya sampaikan, ini Pak Tungki Ariwibowo. Pak Tungki dan Pak ini Hartarto dan ini adalah Pak Tungki wakilnya, tapi berantem ini, ribut. Mereka satu dengan yang lain ribut, nggak cocok. Bayangkan kalau cocok, lebih hebat lagi industri kita. Ya. Pak Uni bilang sekarang, nah ini adalah penjaga tertib administrasi pemerintahan Soeharto. Dia yang menjaga bahwa segala ini, beliau itu Mensesnek selama kalau nggak salah 15 tahun. Dan kita melihat di sini, dan kita bagaimana dia secara konsisten mengimplementasikan seluruhnya. Nah ini adalah pelajaran dari Fairchild. Teman-teman sekalian, kita terlalu banyak ditunggangi oleh politik. Fairchild, kebetulan saya kerja di Citibank, Pak Edwin ada di situ, dan Fairchild itu merupakan salah satu akun saya. Ya, saya account officer ya. Fairchild itu mempunyai satu pabrik di Cisalak, membuat semiconductor dan IC board. Tahu IC board ya? Yang ada di dalam komputer, IC board. Itu merupakan salah satu yang terbesar di Asia pada saat itu. Tapi pada satu saat tahun 1978, saya ingat betul, mereka mengatakan kita ingin memproduksi 100% kenaikan. Wah,
Indonesia sangat senang naikkan 100% IC board dan semiconductor di Indonesia. Tapi mereka mengatakan, kita harus pakai robotik. Jadi pegawainya mereka itu adalah 14.000 orang. Pada saat itu, tahun 79. Saya account officer di World Corporate Group. Kemudian mereka mengatakan, oh pemerintah katakan, bagus kita naikin 100%. Tapi apa kata mereka? Kita mau pakai robotik, kita harus PHK 6.000 orang. Jadi dari 14.000 tinggal 8.000 orang. Pemerintah bilang no, tidak boleh PHK. Apa yang Fairchild kata? Oh kalau gitu kita tutup aja. Pindahlah mereka ke Malaysia. Sekarang Fairchild menjadi perusahaan terbesar di ASEAN untuk semiconductor, untuk IC board. Ini adalah kelemahan Indonesia karena kita takut kepada pekerja. Kita takut mem-PHK orang. Secara politik kita takut karena mereka yang mengambil keputusan takut, banyak dosa. Jadi takut sama buruh. Nah, ini merupakan masalah. Ini saya ngomong, saya mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, saya ngomong apa adanya ada. Kalau saya salah mau diperbaiki atau diam aja. Nah, ini kita ngomong terus dan kita lihat ini luar biasa Indonesia pada saat itu. Tapi oleh karena politik, akhirnya orang lari. Nah inilah yang saya katakan. Pembangunan tanpa reformasi hukum. Inilah celakanya Indonesia. Ya, saya terus lagi, saya mesti udah 2.30 harus berhenti ini. Meskipun dalam buku ini saya menceritakan keseluruhan dari apa yang terjadi. Ya, pengusaha yang dekat dengan lingkar kekuasaan Orde Baru. Ya, itu saya sebutkan, ini belum selesai ya, karena banyak dari mulai Samsul, Nur Salim, William, Sufyan Bernandi, semuanya. Ini saya sebutkan nama-nama orang yang memegang peranan di Indonesia. Dan kebanyakan ini adalah mereka keturunan. Oke? Rata-rata. Ya, jadi memang sudah dari secara historis, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena kita memang orang pribumi itu mempunyai darah birokrat. Cukup jadi apa? Jadi ASN, udah senang gitu. Ini harus kita rubah. Kecuali ada beberapa seperti Sukamdhani, Ibrahim Richard, Sudwi Katmono, ini pengusaha pribumi, tapi bisa dihitung dengan jari. Ya. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa ini Pak Habibie yang lahir sebelum masanya. Teknologi yang datang terlalu tepat sebelum zamannya. Ya. Dan kita lihat sini terus. Nah ini Pak Darmin Nasution yang paling ujung situ. Ya. Beliau adalah seorang menteri yang bisa hidup dari zaman Orde Baru ke zaman reformasi. Sampai tahun 2024. Ya. Dan beliau adalah salah satu orang yang bekerja untuk dua menteri itu. Betul ya Pak? Untuk Pak Tungki dan untuk Pak Hartarto. Mereka berantem ya Pak? Enggak cocok ya Pak ya? Itu. Tapi apa? Aktivis malari. Tapi beliau itu akhirnya jadi kepala BPK. Ya Pak? Bea Cukai. Pajak. Ini Dirjen Pajak. Kemudian menjadi Gubernur Bank Sentral. Kemudian menjadi Menko Perekonomian. Nah, beliau sebetulnya yang paling banyak bisa melihat. Dan tolong Pak, konfirmasi, saya ngomong sini bohong apa benar, mungkin nggak 100% benar, tapi kira-kira gitu lah. Ya, oke. Kalau ada perbaikan, justru bedah buku ini adalah untuk teman-teman yang ada di sini, tolong berikan masukan, dan masukan akan saya perbaiki untuk buku saya, yang akan saya luncurkan bulan Agustus. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut Bapak tidak tepat, tolong sampaikan kepada saya akan perbaiki. Sehingga buku saya itu nanti akan menjadi buku yang lebih akurat. Itu kira-kira sampai di sini aja saya rasa masih banyak, tapi yang masalah sekarang zamannya Jokowi dan zaman Prabowo nggak usah saya omongin lah. Kalian baca di Tempo aja atau jangan di sini bacanya. Apa? Enggak mau saya Pak. Males. Enggak. Yang Pak Prabowo itu, Pak Prabowo saya boleh katakan satu hal. Dia adalah seorang nasionalis sejati. Itu saya jamin.
Itu aja yang saya bisa bilang. Beliau adalah seorang nasionalis sejati. Nggak ada tapinya. Itu urusan kamu. Ya, yang menjadi masalah adalah apakah kalau kita lihat Pak Harto juga seorang nasionalis sejati, memakai banyak orang-orang profesor-profesor dari seluruh dunia. Bu Uni, saya rasa udah 2:30. Terima kasih. Kalau ada masukan silahkan Pak Timo. Terima kasih atas masukannya. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. 393 halaman dijelaskan secara singkat dalam 1 jam. Jadi saya mencatat ada motivasi menulis tentang nasionalisasi dan warisan Belanda, hiperinflasi dan trauma ekonomi, reformasi hukum yang tertunda, kolusi sebagai penyakit tertua. Nah ini yang tadi kurang banyak dan itu akan saya tanya tentang investor dan Singapura, tentang pelajaran Fairchild dan perlindungan tenaga kerja, tentang persepsi investor saat ini very timely, tentang tokoh-tokoh di balik layar, tentang optimisme dan masa depan, dan juga tentang pengalaman pribadi yang tadi diceritakan yang Pak Rudi Gonta. Selamat kepada Pak Peter Gonta, yuk kita tepuk tangan karena sangat tekun mengumpulkan idenya. Kita punya 30 menit untuk memberikan komentar, masukan, dan Pak Peter mengatakan kepada saya bahwa komentar, masukan itu akan dimasukkan ke dalam buku sebagai yang bisa membuat bukunya menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Dan karena itu saya ingin mengundang Kepala Badan Komunikasi RI, Bang Kodari, untuk memberikan komentar tanggal pertama. Silakan di depan. Terima kasih Mbak Uni pertama-tama atas undangannya. Yang kedua terima kasih kepada Pak Peter Gonta atas buku ini, akan sangat membantu bagi semua anak bangsa untuk bisa melihat perjalanan bangsa kita walaupun dari kacamata seorang person yang namanya Peter Gonta. Dan saya dari gambar-gambar dari paparan tadi, satu hal yang saya sangat nikmati adalah foto-fotonya. Ya, kita bisa mengenal nama-nama yang begitu populer dalam sejarah, dalam lintasan sejarah politik dan kebangsaan kita, tapi orangnya yang mana gitu. Foto-fotonya tadi bagus-bagus. Iya, jadi foto-fotonya tadi saya kira membuat buku ini insya Allah akan menjadi lebih hidup. Mungkin komentar dari saya pertama adalah bahwa setiap tokoh, setiap pimpinan, ini kan kurang lebih sebetulnya kan cerita ini kan banyak dilihat dari kacamata tokoh-tokoh kan, kalau saya lihat ada banyak nama, dari era ke era, dari kepemimpinan ke kepemimpinan. Setiap tokoh itu dia hidup dalam sebuah konteks, Mbak Uni. Mungkin konteks itu yang mudah-mudahan bisa ditambahkan lebih kental. Dengan catatan saya nggak tahu ya bahwa mungkin itu sudah ditulis, karena kan tadi cepat aja scroll down, scroll up-nya tadi cepat sekali. Nah, soal konteks ini mungkin karena saya sekarang di pemerintahan Pak Prabowo, jadi mungkin saya dari kacamata Pak Prabowo lah. Dan omongnya harus hati-hati. Jadi hemat saya Pak Prabowo sekarang konteksnya itu beliau sedang bertarung di 3 front sekaligus. Front pertama adalah front teknokrasi. Jadi beliau punya ide, punya gagasan yang sudah terakumulasi sangat lama, sudah punya solusinya, dan solusi-solusi itu harus diturunkan dalam bentuk program-program, diterapkan di lapangan. Saya selalu mengatakan dan percaya bahwa semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Pertama dalam dunia ide, yang kedua dalam dunia nyata. Apapun itu, mau program pemerintah, mau cita-cita pribadi, mau usaha dan seterusnya, itu semua diciptakan 2 kali. Java Jazz diciptakan 2 kali, pertama dalam ide, kemudian dalam dunia nyata, dan sekarang kita terus menikmati. Udah tahun keberapa nih Bang, Java Jazz? 22 tahun. Nah Pak Prabowo itu bertarung pada front teknokrasi. Berbagai macam program beliau, mulai dari cek kesehatan gratis, kemudian MBG tentu saja yang paling ramai ditulis, kemudian soal menyelamatkan kekayaan negara agar tidak terjadi under invoicing, transfer pricing, itu semuanya ujungnya itu teknis.
Dan kita melihat bagaimana pro kontra terhadap badan ekspor satu pintu itu luar biasa. Gitu. Termasuk bagaimana memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, bagaimana mengkaitkannya dengan membangun industri dengan hilirisasi, kemudian lahir yang nama Danantara, itu semua berhadapan dengan tantangan teknokrasi. Nah, pada tantangan teknokrasi inilah menurut saya kadang-kadang kita tidak adil. Kita sering sekali bernostalgia dengan era Pak Harto, di mana Pak Harto itu selalu disebut sebagai presiden yang memilih orang-orang yang profesional, nggak banyak politik di situ. Saya sebut tidak adil, kenapa? Iya, zamannya Pak Harto dan kondisi Pak Harto sangat berbeda dengan presiden-presiden terutama di era reformasi ini. Pak Harto, oke, dia sudah memilih profesional sebelum masuk misalnya kepada aspek politik. Tetapi pada waktu itu dia adalah pemimpin transisi. Ya, boleh dibilang revolusi tahun 1965 dia menjadi satu-satunya kekuatan politik waktu itu. Dia cepat konsolidasi. Jadi situasinya bukan situasi yang dihadapi oleh orang seperti SBY, orang seperti Jokowi, orang seperti Pak Prabowo. Kalau kita bicara era reformasi, maka mau tidak mau kita bicara mengenai sistem presidensial multipartai. Sistem presidensial, beberapa menyebutnya presidensial gitu. Karena presidennya itu dia presiden, dia pemegang, supposed to be pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi dalam realitanya, dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, mau tidak mau dia harus mendapatkan dukungan partai politik, terutama di parlemen. Gitu. Nah, pada titik itulah kemudian akomodasi terhadap tokoh-tokoh politik itu menjadi sebuah fakta yang harus dihadapi. Pada hari ini, kalau saya nih ya, saya udah mulai ngomong, saya cuma bisa mengatakan tolong ketua partai pilih menteri dari partainya yang betul-betul kompeten. Kenapa? Karena presiden disodorkan oleh pimpinan partai politik. Mungkin nanti di sini saya akan disebut kontroversial atau nanti bisa digoreng-goreng nih saya nih, ya. Tapi saya ingin publik juga paham. Ya, saya menghadapi risiko nih. Saya ngomong begini nanti klipnya beredar, nanti diputar, wah, Pak Kodari ini membuat presidennya kelihatan lemah, maksudnya gitu. Kita sekarang kalau ngomong di era sekarang kita harus ngelihat 2-3 langkah ke depan ini. Ini barang akan jadi apa kalau udah jadi clipper. Saya mungkin ngambil resiko itu, tapi saya mengatakan Anda harus fair berhadapan dengan presiden zaman now, siapapun orangnya. Itu satu. Yang kedua, beliau berhadapan dengan front yang disebut Pak Prabowo itu serakah nomik itu. Ya, saya menyebutnya pamfirnomics. Front di mana ya ada orang-orang, ada elemen-elemen yang menguasai ekonomi Indonesia dalam porsi yang sangat besar dengan cara-cara yang tidak menguntungkan masyarakat. Dan ini kaitannya dengan tesis dasarnya Presiden Prabowo kalau kita baca buku-bukunya, pidato-pidatonya, bahwa problem dasar Republik Indonesia itu adalah kebocoran. Dan pada hari ini kan kita dihadapkan kepada fakta bahwa misalnya kebun sawit kita 6 juta hektar, setidaknya 6 juta hektar, statusnya berada pada lahan yang ilegal. Itu di hulu, Pak Said Didu. Di hilir ternyata jualannya juga menyimpang juga. Ya, ada under invoicing, ada transfer pricing. Setelah dijual, devisanya ditaruh di luar negeri. Itu yang mau dikoreksi oleh Pak Prabowo. Koreksi-koreksi ini membuat terjadi sebuah situasi yang pasti ada perlawanan di sana. Ya, contoh perlawanan yang sudah nyata adalah dengan upaya untuk membeli tandan sawit segar dengan harga yang diturunkan. Dan itu sistematis sekali. Dan itu sudah faktual. Dan itu terjadi perlawanan. Ada 300 perkebunan kalau tidak salah yang menolak untuk mengembalikan harga kepada harga semula. Dan dikatakan itu karena dilakukan penurunan harga karena kebijakan pemerintah. Nah, front yang ketiga, front geopolitik. Pak Prabowo, Indonesia, kita sekarang hidup di dunia yang penuh ketidakpastian.
ada variabel Amerika Serikat yang sekarang unilateralis, ya, hegemon yang besar, yang kemudian perang dengan Iran punya dampak terhadap perdagangan minyak, harga minyak naik, Indonesia perlu dolar lebih besar karena problem yang sudah lama berjalan. Ya, tadi Pak Peter Gonta udah bilang Indonesia tahun 1973, 74, 75 pernah produksi minyaknya 1,5 juta barel. Di saat kebutuhan dalam negeri kita 600.000 barel. Jadi kita surplus sekali. Sekarang yang terjadi sebaliknya, kebutuhan kita 1,5 juta barel, produksi kita 600.000 barel. Mau nggak mau bangsa ini ketika harga minyak naik, otomatis akan terpengaruh secara sangat signifikan. Yang notabene akan menimbulkan implikasi kepada ekonomi dalam negeri. Begitu. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang sedang bertarung di 3 front. Ya. Jadi tadi Pak Peter mengatakan, yang saya bisa katakan Pak Prabowo itu sangat nasionalis. Betul sekali. Nah, kalau saya lebih operasionalkan lagi Pak Peter, Pak Prabowo seorang yang sangat nasionalis dan dia sangat ingin agar bangsanya menjadi bangsa yang maju. Dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi kesejahteraan. Dan itulah sebetulnya itulah adalah dasar-dasar dari semua yang beliau lakukan pada hari ini. Di luar adanya problem-problem teknokrasi, di luar adanya problem-problem hukum, dan adanya persepsi-persepsi yang mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Bang Kodari ya. Mau tanggapi boleh lagi? saya ini tanggapi Iya, dulu. boleh. Jadi sebetulnya kalau Pak Kodari ngomong barusan, saya nggak heran. Ya Bapak harus ngomong kayak gini. Kalau Bapak nggak ngomong kayak gini, Bapak bukan juru bicara. Ya. Tapi apa yang Bapak katakan menurut saya setuju 100%. Saya baru kembali dari Cina. Dan saya mendapatkan data-data tertentu. Dan saya menanyakan, Pak Duta Besar mengatakan, wah perdagangan kita sekarang dengan Cina sudah 167 miliar dolar. 167 miliar dolar. Tahun 2025. Baik, itu data dari Pak Jauhari. Saya datang kepada atase perdagangan. Dan Pak Jauhari memakai angka-angka dari pemerintahan Tiongkok. Oke, 167. Saya datang ke atase perdagangan memakai angka-angka dari BPS. Bedanya ada 15 miliar dolar. Kenapa? Karena di Tiongkok mereka memakai dengan ROO, yaitu angka-angka ekspor original, port of origin. Sementara barang-barang kita di under invoice dari sini. Sehingga di sini memang kurang. Dan itu merupakan kenyataan dan saya tulis di dalam buku saya. Bahwa itu terjadi. Jadi sebetulnya lebih baik kalau saya ngomong Pak. Kalau saya ngomong lebih objektif. bukan, saya nggak mau. Saya pengen objektif aja Pak. Kalau nggak benar saya kritik juga. Gitu loh Pak. Tapi itu benar. Jadi under invoicing itu terjadi. Luar biasa. Faktual. Angka-angkanya dapat. Saya tanya sama atase perdagangan. Kamu cerita nggak sama menteri yang datang sini? Tahu nggak jawabannya apa? Nggak berani Pak. Mana? Baik. Itu yang mereka kata. Jadi ini saya sebetulnya ingin mau kemari ke sini bentar nih. Karena ini penting buat teman-teman lihat ya. Bu ini ya sebentar ya. Bentar. Ya. Sebentar Bu ini. Saya mau lihat apa yang dikatakan Pak Kodari barusan. Itu betul sekali. Ini adalah angka-angka Indonesia. GDP Indonesia. Tahun 1960, GDP Indonesia tuh, Tiongkok itu 59 miliar. GDP Indonesia itu 7 miliar. 2000, GDP Tiongkok 1,21 triliun. Indonesia 755. Pada hari ini, Tiongkok 2,06 triliun, kita 1.600. Tiongkok ini 14 kali ya? 14 kali lebih besar dari Indonesia bedanya.
Dan kita lihat kalau per kapita income dari Singapura, dari Indonesia dan Indonesia, dan kenapa saya sampaikan ini, supaya teman-teman bisa lihat, per kapita income Indonesia waktu 1960 $51, mereka 89. Sekarang GDP per kapita Tiongkok 14.600. Kita masih 5.500. Singapura 97.000. Dan saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, siapa negara yang pengekspor karet terbesar di ASEAN? Ada yang tahu? Boleh nggak saya tanya? Janganlah bicara gitu. Singapura adalah eksportir karet terbesar. Padahal tidak punya satu pun pohon karet. Singapura adalah perusahaan kelapa sawit terbesar yang tercatat di pasar modal, itu adanya di Singapura. Bukan di Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu menurut hemat saya perlu diperbaiki. Nah, ini kira-kira tambahan dari saya. Dan kita lihat, ini kenapa terjadi, Pak Kodari? Menurut saya kenapa ini terjadi? Karena di situ ada hukum. Di sini tidak hukum, tidak jalan. Ya. Dan kita lihat, di Cina ada satu hal, there is no debate. Semua yang sudah diputuskan tidak perlu diperdebatkan lagi. Just do it. Nike, gitu. Just do it. Jangan didebate lagi. Nah, ini adalah hal yang kita kebanyakan demokrasi kita sudah kebododoran gitu. Udah terlalu terbuka sehingga apa yang terjadi kita kebanyakan ngomong. Semua kita termasuk kita semua ini. Kita semua terlalu banyak main sosial media. Di Cina nggak ada orang main sosial media. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin saya tambahkan aja. Mohon maaf Uni, ini ya sebetulnya banyak terjadi perdebatan bahkan di antara anggota kabinet sendiri ya, di depan umum gitu ya. Tapi Mas Bang Kodari dapat tambahan pendukung hari ini. Tapi menarik bicara Pak Peter di bukunya menulis soal under invoicing, yang sekarang solusinya dari Presiden Prabowo adalah membentuk Dana Antara Sumber Daya Indonesia. Tapi saya ingin mengundang Pak Darmin Nasution. Pak Darmin pada saat menjadi Dirjen Pajak, tax ratio adalah salah satu yang mungkin yang tertinggi, 12% lebih, menangani under invoicing, under pricing, ya. Dan tadi Pak Peter itu membahas soal, sekaligus saya ingin minta pendapat Pak Darmin, karena ditulis oleh Pak Peter soal inflasi pernah mencapai 1000% dan masyarakat mengalami trauma ekonomi yang mendalam. Apakah trauma itu masih membayangi kebijakan ekonomi Indonesia hingga hari ini, dan apakah ketakutan berlebihan terhadap inflasi justru kadang menghambat kebijakan yang lebih progresif? Jadi ada dua hal yang saya ingin Pak Darmin berbagi kepada kita semuanya. Silakan Pak, di depan sambil duduk aja Pak. Ya. Ini susah nih kalau disuruh berdiri terus, nanti saya pasti susah. Namanya juga orang tua. Ya, boleh duduk ya. Oke. Mengenai yang pertama. Jadi pada waktu saya baru-baru Dirjen Pajak, saya dengan tim saya ada 15 orangan barangkali. Ada 15 orang barangkali yang diundang ke IRS, ke Amerika Serikat, kantor pajaknya Amerika. Mereka Internal Revenue Service. Internal Revenue Services. Jadi kita melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana metodenya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ringkasnya adalah mereka punya satu instrumen yang menurut saya bukan barang yang sulit untuk dikerjakan, tapi memang perlu konsistensi. Apa itu? Metodenya itu namanya benchmarking. Jadi orang atau perusahaan, katakanlah perusahaan itu di benchmark sama mereka. Kalau itu kelapa sawit misalnya, kalau 1 hektar
kalau tanaman dewasa, berapa produksinya? Berapa pohon, berapa produksinya, berapa biayanya, dan seterusnya, gross profitnya berapa. Itu kemudian didatakan, dibuat risetnya. Ya, artinya itu nggak main-main itu. Ada risetnya, kalau mereka itu dimasukkan ke dalam sistem. Kita itu belum. Nah, waktu kita laksanakan di Indonesia itu yang diceritakan oleh Uni, saya nggak tahu Uni kok dengar dari mana tadi ya, tahu dari mana cerita itu. Mungkin karena waktu itu saya meliput. Oke, jadi memang terus terang setelah kita benchmark, kita hitung semua gitu, yang saya undang bukan cuma direksinya gitu, perusahaan, pemiliknya gitu saya undang. Udah kita diskusi, saya jelaskan, hitungannya begini, gross profitnya terlalu rendah sekian. Wah, makin kemudian berdebat. Kita kemudian mengkombinasikan riset dengan Google sebetulnya. Kalau dia bilang, Pak, itu kebun saya itu udah rusak begini, wah, dimakan babi lah segala macam, ya kan? Kita lihat nih fotonya nih kebunmu ini, bagus kan? Nah, dari hitungan itu, kalau dia di bawah benchmark, ya, profitnya dia mengakunya di bawah benchmark, kita periksa. Tapi kalau di atas, udah kita bilang terima kasih, Anda udah bagus. Nah, sehingga itu memang kita lakukan itu secara terus terang tidak semua tidak semua sektor. Kita baru mengerjakan dua sektor waktu itu. Kelapa sawit sama satu lagi batu bara. Tapi memang banyak musuh jadinya, memang banyak yang marah. Mirip-mirip lah sama sekarang ya, mirip-mirip lah. Ya, tetapi yang kuncinya itu bukan di hasil risetnya, tetapi kesabaran untuk mengaplikasikannya. Karena alasannya banyak ini. Dia alasannya bisa 10 macam. Dia bilang, Pak itu begini, waktu kita tanam itu begini, waktu ini begini, segala macam. Tetapi itu kalau kita buka datanya, dan ada yang mainnya di itu, tapi ada juga yang rasanya Pak Prabowo suka ngomong soal itu, transfer pricing. Dia kalau mengekspor, kelapa sawit lah katakan ya, dia mengekspor, dia buka kantor lagi di Singapura, atau di mana lagi, nanti yang ketiganya baru Rotterdam. Ya, kalau harganya di Rotterdam $1.000, di Singapura dia bilang cuma 600. Nanti dia yang satu lagi 800. Yang dilaporkan nama dia Singapura angkanya. Nah, itu yang terjadi, itu sebenarnya bukan mayoritas. Yang paling banyak, ada lagi modelnya pokoknya macam-macam. Saya punya bisa 12-15 macam model, dan mereka bisa punya kantor untuk menyiapkan itu. Kantor khusus. Tidak ada data dia di kantor resminya mengenai itu. Ada kantornya. Nah, ada silonya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan terus terang tax ratio kita pada tahun itu, tahun 2008, itu 12,9%. Hari ini tax ratio kita 10%. Oke? Nah, dan itu angkanya ratusan miliar itu bedanya. Kalau gitu saya mau tanya bentar Pak Darmin. Ya. Pak, kalau memang itu demikian, karena saya mau tulis di buku saya, ini pernyataan dari Pak Darmin. Orang-orang itu dihukum nggak? Ada yang dihukum. Ada, tapi nggak semua. Ya. Ah. Karena dia bayar. Apa? Bukan. Yang underpricing itu di luar negeri dihukum nggak? Bapak kan tahu nama-namanya. Saya aja tahu namanya. Ada namanya. Ada. Kok nggak dihukum? Belum ada saya lihat dihukum. Bukan. Periode itu memang ada yang namanya sunset policy di pajak. Ya, tapi ya. Artinya, Ya. kalau dia bayar,
dia dendanya Diampunin. bukan diampuni pajaknya. Pajaknya dia harus bayar sebanyak itu, tapi dendanya sebenarnya kalau yang sebetulnya dia harus bayar dendanya. Ya. Nggak usah bayar denda, gitu. Nggak usah bayar denda, bayar yang Pak, saya terutama. cuma mau mengatakan satu hal, Pak. Ini semua terjadi karena hukum di Indonesia nggak jalan. Itu aja, betul? Ada benarnya. Itu aja, Pak, itu aja. Ini oke. anak-anak muda Ya. setuju dengan saya. Tapi Pak, mungkin Pak Saleh Husin bisa kasih sedikit Pak, pendapat mengenai kelapa sawit, enggak? Enggak. Oke. Ya. Sorry. Ini kan kita kan nggak terlalu serius juga ini kan. Ya. Oke. Itu yang namanya kelapa sawit jauh lebih mudah. Tapi kalau yang namanya batu bara, Ya. batu bara itu Saya akan diukur tulis dengan- ini dalam tambahan nanti apa yang dikatakan Pak Darmin ini. Aha. Dan saya akan tulis bahwa banyak perusahaan-perusahaan Indonesia bikin kantor-kantor di mana-mana. Betul? Ya. Saya tambahkan, Pak. Boleh Ya. loh? Ada. Boleh. Oke. Iya, oke. Ya ini kan on the record semuanya, nanti dikasih rekamannya kok, tenang aja. Ya, oke. Yang kedua tadi apa? Udi? Baik. Oh yang dikit lagi Pak, yang soal ini, apakah pernah takut terhadap inflasi karena pernah 1000% Nah, menimbulkan ya, trauma sampai sekarang? Begini, yang terjadi sebenarnya ada aturan-aturan kita, warisannya dibuat pada waktu kita takut pada inflasi. Sehingga itu masih ada sekarang. Ya, seharusnya udah enggak gitu. Kalau situasinya sebetulnya kita tidak takut lagi dengan inflasi karena kita sudah berhasil membuat inflasi, saya bekas gubernur BI loh, ya kan, 2-3%. Itu sudah oke. Kita jangan argumentasi sama udah, masalah hukum saya berani, yang itu saya nggak berani. Ya, Ya. jadi gitu. Tetapi memang ada sejumlah aturan. Misalnya di perbankan ya, net open position segini gitu. Kenapa segini ya? Gitu. Oh dulu itu perlu gitu. Jadi trauma itu memang ada ya? Ada, tapi itu warisannya ada di dalam aturan-aturan yang dibuat pada waktu itu. Oke. Tepuk Oke. tangan untuk Pak Darmin, terima kasih Pak. Sebetulnya Saya- banyak. Yang kedua apa? Itu tadi. Nah, saya mau Tambah lagi, silakan. saya mau nitip begini sama Pak Peter. Peter. Gini, Bapak kan menggunakan Pak Peter menggunakan pendekatannya itu menurut tokoh orang, ya kan? Artinya apa yang Anda ceritakan selalu terkait dengan ada orangnya, gitu ya. Sebetulnya mungkin kalau contohnya misalnya tahun 50-an ya. Tahun 50-an itu saya coba hitung dinamika politik, ekonomi, sosialnya. Itu ada 12 event besar gitu. Tapi di buku Anda mungkin nggak ketangkap semua. Iya. Ya, karena tidak ada pendekatan dari peristiwa. Boleh jadi Anda harus menambah sedikit banyak itu. Jadi misalnya gini. Pak, ini saya tambah. Jadi buku ini sekarang masih 300 atau 400 halaman. 300. Nanti saya harapkan buku ini bisa menjadi 2000 halaman. Dalam arti kata ada tambahan Pak, kita di situ ada tulisan belum lagi ada masalah PRRI. Ya. Belum lagi ada Usulan masalah dari Permesta. Bang, Ya. Belum lagi ada masalah Kahar Musakar. Ya. Belum lagi ada masalah pemboman dan sebagainya. Ya. Maukar yang nembak istana pakai mic. Ya. Itu masih ada. Hal itu belum tertulis Pak. Tapi nggak sempet saya bikin itu. Ya. Kalau Jadi gitu, ini, itu jadi maksud ini saya. growing book ya, buku yang terus bertumbuh ya. ini buku saya harapkan Saya sepakat itu, Pak. penulisan Peter. ini bukan mengenai saya. Ini adalah mengenai apa yang saya lihat. Dan saya harapkan apa yang Bapak lihat tolong ditambahkan di buku ini. Sehingga ini betul-betul menjadi buku sejarah bagi semua anak penerus bangsa kita, keturunan kita, supaya tahu apa yang terjadi. Ada satu hal Pak yang perlu saya sampaikan. Hutang Indonesia tahun 1965 itu luar biasa besarnya. Dan itu dilakukan negosiasi di Jenewa. Dan negosiasi di Jenewa itu akhirnya terjadilah yang namanya IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia. Dan ini hutang ini terbawa terus di dalam pembangunan Indonesia sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman bilang hutang kita sudah menjadi begitu besar,
Itu semua ada urutannya. Dari masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, itu semua terjadi. Jadi bukan kesalahannya Jokowi aja. Ya. Bukan hanya kesalahannya SBY atau kesalahannya Pak Harto atau kesalahannya Soekarno. Ini kesalahan daripada semua Zim. Sampai menjadi ini. Kenapa? Sebetulnya uang kita banyak. Tapi karena ada toko-toko atau office itu di luar negeri ya jadi begini. Sebetulnya udah bisa bayar utang Pak ya kita. Banyak uang kita Singapura itu, uangnya itu saya nggak tahu berapa persen dari Indonesia Pak. Ya, mungkin uang yang ada di Singapura itu datanya itu dari Indonesia. Dan kalau kita lihat juga Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Enggak, nomor satu memang. Nomor satu, itu uang orang Indonesia. Iya, balik lagi. Balik ke sini. Jadi teman-teman, ini satu sistem Pak yang mesti dibenahin. Tapi mungkin kita udah nggak ada kalau itu sudah beres. Ya. Gitu. Tapi Cina bisa melakukan itu dalam waktu 50 tahun. Jadi mungkin kalian udah umur 70 baru beres urusannya. Ini makan waktu Pak. Ya Pak ya? Ya. Nah, itu aja saya tambahkan, mohon maaf. Baik, Oke. terima kasih Pak. Baik. Yang terakhir supaya ada perempuannya nih ya. Saya mengundang Mbak Velia Salim untuk menyampaikan komentar. Bang Theo, kemudian Mbak Velia ya. Berdiri dong Bang. Biar masuk kamera. Ya, terima kasih Bu Uni, teman-teman kalian. Saya Pak Darmin ini merupakan, tadi kan Pak Peter cerita mulai dari Pak Harto itu dimulai dengan menggalang teknokrat ya, mulai Pak Wijoyo Niti Sastro, Pak Ali Wirdana, Pak Sumarlin, Pak Emil Salim, dan semuanya. Nah, sesudah Orde Baru, sesudah reformasi, Pak saya kira ini yang tersisa itu masuk di kabinet dan di Gubernur Bank Indonesia, yang dari teknokrat, ini adalah Pak Darmin Nasution. Yang lain kan berasal dari partai politik. Ya, semua. Jadi ya itu saya cuma komentar. Jadi ya hebat ini sebagai teknokrat yang masih Satu hal saya mau sampaikan kepada Bung Peter ini. Satu tadi di Sidut waktu pertama bicara awal pembukaan disebut bahwa proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Bung Peter singgung, waktu itu belum ada konstitusi. Konstitusi itu disebut oleh Bung Peter baru tanggal 21 Agustus. Saya ingin sedikit koreksi, bukan 21 Agustus, tetapi 18 Agustus. Satu hari sesudah proklamasi. Ini penting karena menjadi pada 18 Agustus lah, pada sidang PPKI itu ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila, cuman sudah diperbaiki atau sudah dirubah, sudah hilang 8 katanya, yaitu kalau tadinya sebelumnya draftnya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu 8 katanya dihilangkan jadi ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya 5 sila itu masuk dalam itu. Jadi itu pada 18 Agustus. Kedua, saya ingin tadi Bung Peter juga menceritakan tentang peranan diplomasi ya pada awal-awal kemerdekaan, mulai dari perebutan kembali Irian Barat, Trikora ya kan, kemudian belakangan ada di Kora, tetapi pada waktu yang saya mesti di sini bahwa malah disebut juga peranan dari Om Rudi, ya, Om kita bersama, Om Rudi, ya, Rudi Gonta yang menjadi diplomat Gawakan waktu itu. Nah, yang saya mau disebutkan di sini, Bung Peter kan pernah menjadi duta besar selama 5 tahun. Kesalahan teknis itu, kesalahan teknis. Ya,
2014 sampai 2019 di bawah Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Nah, saya pikir ada baiknya kalau juga ditulis, ya, bagaimana peranan gitu atau diplomasi ini kita yang harus kita laksanakan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Ada perang Timur Tengah, ya, Trump, Amerika Serikat, Israel lawan Iran gitu. Kemudian berbagai hal. Ada perundingan-perundingan yang berhasil, gagal. Sekarang terakhir sudah on track, tetapi belum lihat juga bagaimana hasil-hasilnya nanti. Nah, di sini kita lihat bagaimana mempengaruhi kan dampaknya ke kita, termasuk ke kita di Indonesia. Dalam pembangunan yang sekarang tadi sudah diceritakan masih parah ini. Nah, bagaimana saya sarankan tolong ditulis bagaimana peran diplomasi kita ini untuk menghadapi keadaan ini karena memang situasinya real. Karena di sini bagaimana di tengah-tengah situasi gejolak politik luar negeri, konflik di Timur Tengah dan seterusnya ini bagaimana bisa kita berdiplomasi untuk dapat memanfaatkan bagi pembangunan ekonomi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Theo. Theo, Sekali lagi, buku ini harus jadi 2000 halaman. Dan Anda semua boleh berkontribusi. Karena apalagi kaulah muda, sekarang bisa mengalami sendiri apa yang terjadi. Asalkan itu jadi faktual. perspektif mereka Semua juga penting ya. perspektif harus kita masukkan. Dan saya rasa betul Pak Theo, kita juga minta masukan dari Pak Kodari, dari Chris Kantor, yang semuanya. hadir ya. Agar tadi saya sudah mendapatkan beberapa informasi, semoga ini nanti bisa menjadi Iya. masukan. Bu, Oke. bukannya harus kita stop, Nggak Ibu mesti apa-apa. ke airport. Terakhir, nah it's okay, masih ada waktu. Saya mesti pergi. Mbak harus gender balance ya. Mbak Velia, tentu Mbak Velia kita semua tahu punya pengalaman juga berkaitan. Sebelum dengan- Mbak Velia, saya mau sampaikan, ini data-data saya dapatkan ini sebagai salah satu sumber ya. Oke, ada Sumber-sumber catatan daripada penulisan saya, Ya. termasuk ini. Masih ada banyak lagi yang lain. Ya, Mbak, saya ingin spesifik Pak Peter di bukunya ini menulis bahwa proses ini tentang persepsi investor saat ini, based on your experience juga ya. Pak Peter menulis bahwa proses pembenahan saat ini menimbulkan ketidaknyamanan jangka pendek, tetapi bertujuan menciptakan kepastian jangka panjang. Namun banyak pihak melihatnya sebagai ketidakpastian hukum, berubah-berubah gitu ya, ada mengganggu yang comfort, yang nyaman ya. Menurut Mbak Velia, seberapa besar risiko bahwa proses ini justru akan mengusir modal sebelum manfaat jangka panjangnya terasa? Di sini Mbak, biar kerekam sama video, Ini ditodong. biar lengkap perspektifnya. Terima kasih. Terima kasih ini Peter. I can't wait to read the book. Peter sebagai saksi sejarah sebetulnya banyak sih catatan-catatan saya. Tapi sebelum itu, Nggak apa-apa bacain catatan dulu. boleh ya? Oke. Ya itu aja yang tadi mungkin yang Pertamina konteks hari ini, karena ini yang muda-muda kan banyak bicara riset nih, ya kan? Resetting. Kenapa kita cuma punya 20 hari, kilang kita cukupnya untuk 20 hari, kayak gitu-gitu. Mungkin bisa dilengkapi itu tadi itu Pertamina. Storage-nya ya. Storage-nya. Storage operasional. Kenapa kita kilangnya nggak nambah-nambah? Apa yang terjadi di awal 60-an? Kenapa kita nggak bangun refinery sekomprehensif yang Shell lakukan di Singapura? Itu sih saya tanda tanya besar itu. Mungkin ada sedikit cerita latar belakang mengenai scenario planning yang mereka lakukan saat itu. Lalu ini juga mungkin tadi dengar-dengar menarik sekali mengenai dui fungsi. Abri. Dui fungsi. Saat itu kenapa dui fungsi? Mungkin karena SDM-nya kurang. Sekarang ini kan juga banyak pembahasan, ini mungkin nanti Koperasi Merah Putih, bla bla bla, militerisme. Ini mungkin menarik sekali ini.
yang diangkat Peter ini banyak sekali yang kita bisa lihat potret hari ini. Apa yang terjadi perjalanan sejarah kita. Nah, waktu reformasi kita sering diskusi juga. Situ ada tectonic shift yang besar sekali. Sekarang yang bilang bahwa kita gagal reformasi, I don't think so. Kita belum selesai aja, ya kan? Reformasi hukum memang belum beres. Coba kalau lihat di anggaran, Pak Darmin, anggaran untuk urusan hukum kecil sekali alokasi budgetnya, ya kan? Nah itu mungkin hal-hal yang saya juga sempat pantau. Resentralisasi ini semua tarik ulur. So it's still a country in the making. Nah sekarang mungkin mengenai persepsi investor ya. Lagi-lagi kepastian hukum, konsistensi, tapi mungkin ya pekerjaan komunikasi sekarang lebih berat lagi ya, karena komunikasi sekarang banyak juga di ranah social media. It's who controls the narrative. Ya, tapi ini juga saya kira nanti lama-lama juga udah hilang juga itu, who controls the narrative, karena ya kita udah lihat seberapa efektifnya social media. Peter mungkin this is not a chapter for you because you've been in communication. Bangun RCTI, itu tectonic shift tuh. Karena saya ingat, ini menarik juga nih. Yang mengumumkan Pak Harto step down, saya kira salah satu yang pertama hadir tuh RCTI ya. Kalau nggak salah ya, saya kira itu cerita yang menarik. Bisa jadi buku, satu buku sendiri. Itu mungkin edisi kesekian kali. Nah gitu, jadi saya kira mudah-mudahan diskusi diskursus ini nggak dibatasi. Ya, ada ketakutan kita kembali ke authoritarian control. Itu mungkin sudah agak sulit. Tapi ini yang satu lagi, the inequality gap itu besar sekali. And that can happen. That can happen, bahwa ya keep them happy, keep them docile, and authoritarian bisa kembali. Jadi jadi kita bicara mengenai konteks proses demokratisasi juga sebetulnya. Nggak bisa hanya mengenai ekonomi. Jadi kalau tetangga-tetangga kita melihat kita itu we land somewhere mengenai hal-hal isu-isu yang besar seperti kasus Nadiem, ya itu mungkin juga bisa ini ya mengembalikan trust. Sekarang gimana kita bersama mengembalikan trust, dan saya kira di chapter Peter itu bisa terungkap semuanya. Kita akan tambahkan semuanya. Titik ungkitnya banyak, Pet. Siap. Thank you Mbak Bu Velia. Uni, saya mau tambahkan dulu apa yang Ibu. Jadi pada teman-teman sekalian, berjuang itu kita tidak perlu turun ke jalan. Itu nomor satu. Berjuang itu tidak perlu dengan omongan keras. Itu nomor dua. Saya ingin menceritakan satu hal. Waktu saya mulai RCTI, tidak boleh ada pemberitaan. Tidak boleh bikin berita oleh yang namanya Harmoko, Menteri Penerangan. Baik, tapi saya bilang TV tanpa pemberitaan tidak benar. Apa yang saya lakukan? Satu hari meninggallah yang namanya Tuti Indra Malaon. Tuti Indra Malaon adalah seorang pemenang Piala Citra. Saya membuat in memoriam mengenai Tuti Indra Malaon. Berita bukan? Saya anggap itu bukan berita. Kalau ditanya oleh Pak Harmoko, Pak itu mengenang seorang pahlawan layar lebar. Oh ya oke, terus saja katanya. Minggu berikutnya meninggal Sarwo Edi. Saya bikin in memoriam mengenai Pak Sarwo Edi. Berita bukan? Bukan. In memoriam Pak Sarwo Edi. Karena dia pahlawan. Minggu berikutnya meninggal Pak Syarif Tayyip.
Menteri Berita Pendidikan. bukan? Bukan, itu memberan. Minggu keempat nggak ada yang meninggal, saya bingung. Akhirnya saya bilang sama orang-orang, bikin aja yang meninggal rakyat biasa di kecelakaan lalu lintas. Akhirnya jadi pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas. Sementara Pak Harto senang nonton ini karena lain dari TVRI. Ya, nah pada akhirnya ada dunia, saya bikin seputar Indonesia jam 6:30. Jam 7 mesti berita Indonesia pada waktu pemerintahan baru. Saya membuat satu sinopsis mengenai biodata Pak Harto. Jadi saya nggak putar seputar berita TVRI. Masa Pak Harmoko berani berhentiin mau mengenai Pak Harto, ya kan? Hari begitu saya bikin mengenai Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno. Hari ketiga saya bikin mengenai Ketua DPR. Hari keempat saya bikin berturut-turut. Sampai nggak ada lagi yang saya mau bayain. Saya dipanggil oleh Pak Harmoko. Ini kamu mesti siaran lagi kembali ulang. Pak Harto bilang udah oke itu. Ya udah terus aja katanya. Jadi akhirnya terjadilah berita itu mempunyai berita. Jadi berjuang itu mesti pakai ini juga, pakai otak, nggak usah turun ke jalan. Ini adalah aspek di Pak Peter Gonta sebagai orang pionir media, bahkan yang mendirikan media televisi swasta pertama di Indonesia. Harus ada ya. Mesti orang lain yang tulis. Anyway, saya rasa udah cukup ya. Udah cukup. Terima kasih Udah ya. cukup, kita akan mengakhiri dengan memberikan sebenarnya hanya ada 5 buku, tapi kan ini kan buku yang belum yang buku beneran, tapi sudah semuanya. Saya mengundang Bang Kodari untuk menerima buku dari Pak Peter. Bukan, ini yang Ini nih. Ini. Enggak, yang Mas Tobi sama Bang Timbo nanti dikasih aja, jangan biar ada seremoni dikit lah. Iya. Ini untuk Pak Kodari. Jadi nanti kalau baca buku ini Pak Kodari jadi lebih bisa ngasih masukan ya, bahkan tertulis ya. Nah itu. Ya terima kasih, Ya. kembali. Ya, saya cuma ada 5 buku. Yang ini, yang satu saya janjian kepada Pak Dubes. Mas Tommy diserahkan langsung aja, dikasih lagi. Ya, saya ambil kembali. Saya serahkan kepada Pak Tommy. Oke, Mas Tommy. Kemudian Bang Timbo. Bang Timbo. Ya biar ada fotonya. Pak Timbo ya. Makasih. Salam dong. Salam. Gue ngikut. Oke, terima kasih. Dua lagi. Dan satu untuk Pak Darmin. Bukan, Pak Darmin udah saya kirim. Udah kirim, oke. Untuk Pak Said Didu. Pak Said Didu, oke. Perwakilan Komensong. Ini Komensong semua nih yang dapat nih. Ini untuk Pak Said Didu perwakilan Manchester City. Satu lagi. Ya udah. Ada satu lagi ya? Udah. Kalau nggak salah satu Ini lagi. kan udah saya kirim. Udah. Ya, saya enggak. Udah itu aja. Iya. Cukup, ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat memikirkan lagi, bahkan kalau perlu riset sendiri tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Peter dan masukan dari senior-senior dan semua yang hadir di sini. Bang Theo udah dikirim ya, Bang Darmin ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa kembali di acara berikutnya, termasuk peluncuran resmi dari buku di bulan Agustus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.